Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah ya, hari ini kita diberi kesehatan semua bisa berangkat dengan tertib. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran pada hari ini kita mulai, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baik anak-anak, pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang gending bentuk gangsaran, dan alhamdulillah kalian semua sudah bisa melaksanakan melaluinya dengan baik. Untuk pembelajaran hari ini, materi kita adalah belajar menyajikan gending lancaran gugur gunung laras pelok patet barang. Baik anak-anak, ini tadi adalah sekilas dari lantunan gending lancaran gugur gunung laras pelok patet barang. Untuk selanjutnya, marilah kita pelajari lebih lanjut tentang gending ini. Untuk mempelajari gending lancaran gugur gunung, yang perlu kita perhatikan yang pertama kali adalah skema kerangka gending bentuk lancaran. Kalau kemarin kita di pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari gending bentuk gangsaran, masih ingat nggak? Saya yakin kalian masih ingat. Silahkan dilihat di sini apakah ada perbedaan antara skema kerangka gending bentuk lancaran dan gending gangsaran. Jelas beda ya anak-anak, karena masing-masing bentuk gending ini memiliki skema kerangka masing-masing. Nah, untuk itu silahkan ini diperhatikan. Ini adalah skema atau kerangka gending bentuk lancaran. Kenapa saya sampaikan ini? Karena skema atau kerangka gending bentuk lancaran ini nanti bertujuan, mempunyai fungsi bahwasanya kalian nanti di harapannya di akhir pembelajaran kalian bisa menciptakan bentuk gending lancaran yang baru dengan mengikuti skema yang ada. Jadi skemanya seperti ini. Jadi bentuk gending lancaran itu sudah ditentukan ketentuan-ketentuannya, sudah ada ketentuan-ketentuannya. Yang pertama adalah ketuk. Dalam satu gongan ada 8 ketuk, kemudian kenong, dalam satu gongan ada 4 kenong, kemudian kempol, dalam satu gongan ada 3 kali kempol, kemudian diakhiri dengan gong. Nah, ini yang menjadi patokan untuk kita nanti bisa menciptakan gending bentuk lancaran yang baru. Kemudian anak-anak, yang kedua, yang sangat penting, yang paling penting yang harus kita perhatikan adalah notasi gending lancaran. Nah, kalau kita mau belajar tentang gending lancaran gugur gunung, maka kita harus tahu notasinya dulu. Ini adalah notasinya, dimulai dari buko, diakhiri nanti diakhiri di sini. Kemudian sangat penting untuk kita bisa membacanya, ya. Kita bisa mempraktekkan dengan alat gamelan kalau kita sudah bisa membacanya. Jadi nanti kita akan belajar bersama-sama bagaimana caranya membaca notasi gugur gunung ini dengan benar. Mari kita mencoba belajar bersama-sama membaca notasi gending lancaran gugur gunung laras pelok patet barang dari awal, dari buko sampai nanti akhir gong. Siap ya? Nah,
Oke, kita lanjut anak-anak. Tadi sudah ada skema gending, kemudian ada notasi gending. Yang ketiga adalah instrumen-instrumen yang berperan. Jadi anak-anak ada beberapa instrumen gamelan yang berperan dalam penyajian gending lancaran ini, dan tidak semua instrumen yang ada di sini itu kita mainkan. Karena apa? Gending lancaran adalah gending yang masih taraf pemula, artinya belum semua alat dimainkan di sini. Jadi masih sederhana. Alat atau instrumen gamelan yang pertama yang berperan, yang sangat berperan penting dalam penyajian gending lancaran gugur gunung adalah kendang. Kendang di sini yang kita mainkan sementara untuk pemula hanya ada 2 kendang saja. Yang pertama adalah kendang bem atau kendang ageng. Yang kedua adalah kendang ketipung. Ini adalah kendang, 2 kendang yang kita mainkan nanti. Instrumen yang kedua adalah instrumen bonang. Ini adalah yang saya mainkan yang pertama tadi. Ini juga berperan dalam penyajian gending lancaran gugur gunung. Kemudian alat instrumen yang selanjutnya yang nomor 3 adalah kelompok instrumen saron. Di sini kita bisa lihat saron banyak banget ya. Jadi ada 3 kelompok. Jadi yang pertama saron demung, ini saron yang ukurannya paling besar. Kemudian yang kedua ada saron rician, ini yang ukurannya sedang. Kemudian yang ketiga yang paling pojok sana adalah saron pekeng yang mempunyai ukuran paling kecil. 3 kelompok saron ini semuanya ini nanti berperan juga dalam penyajian gending lancaran gugur gunung. Untuk instrumen selanjutnya, yang keempat adalah instrumen selentem. Ini adalah instrumen selentem. Terus cara memainkannya juga sama dengan instrumen yang tadi, saron, kelompok instrumen saron. Ini ya. Instrumen selanjutnya yang berperan dalam penyajian gending lancaran gugur gunung adalah instrumen kenong dan ketuk. Di sini sudah jadi 1, ketuk dan kenong. Yang disebut dengan ketuk ini yang kecil, dia tempatnya sendiri, tidak ada temennya. Kemudian yang kenong di sini, berjajar di sini. Ini yang kenong namanya. Ini nanti semua berperan di dalam penyajian gending ini. Kita coba ya. Ini contoh nada 2 pelok. Ini ketuk. Anak-anak, instrumen gamelan yang terakhir yang berperan dalam gending lancaran gugur gunung adalah instrumen kempul dan instrumen gong. Di sini gong ada 2, gong ageng. Kemudian yang tanggung ini namanya gong suwuan. Ada beberapa, tetapi yang ada di sini ada 2. Selanjutnya di sini ada instrumen kempul. Baik anak-anak, saya kira pembelajaran untuk hari ini sudah cukup. Kita akan lanjutkan minggu depan dengan belajar mempraktekkan, memainkan masing-masing alat gamelan yang berperan dalam penyajian gending lancaran gugur gunung dengan teknik masing-masing. Baik, saya kira hari ini cukup. Kita akhiri dengan lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.